Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali melalui ibadah raya online. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih dan setiamu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berjumpa melalui ibadah raya online. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami ya Bapa. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Dan kami mohon urapan-Mu turun ke atas kami ya Bapa. Terima kasih. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Karena satu hal yang kita rindukan, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Mari kita pujikan satu hal yang rindu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima sukacita yang dari surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Kita pujikan lagu ini. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau meneduhkan hati kita. Karena hati kita tenang berada dekat-Mu ya Tuhan. Haleluya, kita pujikan, hatiku tenang berada dekat-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita lebih lagi mengatakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono.
Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa, dan saya yakin percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini adalah tanggal 24 Mei 2020. Kita kembali bersama-sama masih dalam ibadah raya online, dan kita percaya Tuhan tetap memberikan anugerah kasih serta pertolongan atas kita semuanya. Nah, sebelum kita menerima akan anugerah firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada kita, sehingga tatkala firman Tuhan disampaikan, kita bisa mengerti dengan baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan mengucapkan syukur karena anugerah kasih Tuhan yang ajaib bagi kami terus bekerja dan melanda kami semuanya. Sehingga kami pagi hari ini Tuhan tetap boleh mengikuti akan ibadah raya online. Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk bekerja menaungi kami masing-masing. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus, berikan kami hikmat pengertian. Sehingga setiap berkat-berkatan firman yang sebentar akan kami terima bersama-sama, mampu kami cerna, mampu kami terima dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah setiap perkataan firman yang mengikat hati dan pikiran kami boleh lakukan semuanya itu demi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga mengurapi, memberkati akan seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mendengar, yang sedang melihat akan tontonan via online ini, kiranya Roh Kudus juga memampukan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dari seorang perwira yang mempunyai karakter yang baik. Dia bisa menolong, dia bisa memberikan yang terbaik atas lingkungannya. Ya, seperti kemarin saya sampaikan dalam minggu yang lalu, perwira ini karena menghargai orang lain. Kemudian dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan yang paling luar biasa, perwira ini memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Nah, yang terjadi ketika dia meminta pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan dengan cara yang segera dan tidak perlu berlama-lama, maka hamba yang saat itu sedang sakit keras yang hampir mati bisa dipulihkan. Dan biarlah perkataan firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita semuanya, bahkan ketika kita masing-masing mungkin hari ini sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik. Nah, saya berharap melalui tema yang saya berikan pagi hari ini kita mampu tetap bertahan dan bisa memberikan penghiburan kepada semua orang yang mungkin juga mengalami penderitaan. Nah, hari ini tema yang saya berikan adalah dalam penderitaan tetap mampu memberi penghiburan. Ya, sekali lagi tema hari ini adalah dalam penderitaan tetap mampu memberi penghiburan. Nah, kita akan langsung saja membuka di dalam surat Ibrani, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18. Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing, atau mungkin bisa membuka HP yang ada aplikasi Alkitab. Ya, Saudara perhatikan secara baik apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani. Firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi ayat firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, sebab oleh karena ia sendiri, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah satu contoh teladan yang baik, contoh teladan yang pernah ada. Ada satu pribadi yang pernah dihina, pernah dicemooh, pernah dikata-katain, bahkan pernah tidak dihargai oleh banyak orang. Di saat dia tidak dihargai, di saat dia mengalami yang namanya pencobaan, mengalami yang namanya penderitaan, tetapi firman Tuhan mencatat dengan sangat jelas, ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah buat kita semuanya mungkin hari ini akan berkata nonsen. Mungkin kita akan berkata bahwa Pak, itu kan Yesus, itu kan Tuhan. Tetapi disinilah saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sebagai pribadi Allah yang maha tinggi, dia menjelma menjadi manusia dan dia adalah manusia 100% murni. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya Yesus sebagai manusia tulen 100%, di mata kita dia bisa memberikan satu contoh teladan bahwa ini loh, sebagai satu pribadi manusia 100%, Yesus pernah mengalami banyak hal, mengalami banyak hal yang tidak menyukakan, tetapi ternyata firman Tuhan mencatat ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau hari ini kita mau berdalih, mau mengatakan Pak saya nggak bisa, saya nggak sanggup, justru melalui perkataan firman Tuhan inilah kita diingatkan bahwa di dalam penderitaanmu, di dalam kesusahanmu, kalau kita mau dan bisa memahami apa yang Tuhan sedang inginkan di dalam hidup kita masing-masing, saya yakin percaya, kita pun pasti bisa melakukan seperti apa yang Tuhan pernah lakukan. Yaitu apa? Bisa menolong, bisa menghibur mereka yang sedang mengalami kesusahan, pencobaan. Nah dari pengalaman saya mengkonseling orang, seringkali ketika orang itu punya masalah, kemudian saya mencoba memberikan advice, memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Banyak orang selalu berkata, ah Bapak Pendeta ini terlalu banyak teori. Bapak kan tidak merasakan apa yang saya rasakan, sehingga Bapak bicara itu gampang. Nah seringkali di dalam pelayanan seperti itu, ketika ada orang-orang tertentu berkata seperti itu, yang seolah-olah pendeta hanya pandai untuk berteori, atau mungkin pendeta hanya memberikan nasihat-nasihat yang mungkin seolah-olah tidak bisa dilakukan. Orang seringkali tidak memahami apakah seorang pendeta juga tidak mengalami permasalahan pergumulan. Saya berkata banyak sekali pendeta, hamba-hamba Tuhan juga mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang tidak menyukakan. Tetapi justru melalui pergumulan, melalui hal-hal yang tidak menyukakan itulah, maka hamba Tuhan atau pendeta itu punya pengalaman, kemudian bisa memberikan nasihat kepada orang yang sedang dilayani. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan seperti juga halnya Yesus Kristus Tuhan, ketika mencoba memberikan pertolongan kepada banyak orang, kepada orang-orang yang perlu dilayani, saya mau katakan itu bukan teori, tetapi mereka pernah mengalami, dalam tanda kutip, mereka pernah mempraktekkan, sehingga bisa memberikan nasihat yang terbaik. Awal dahulu saya berpikir itu nonsen, itu tidak mungkin. Tetapi ketika saya mulai terjun sebagai seorang hamba Tuhan, di situ saya mulai belajar dan mulai memahami. Dan ternyata bisa. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Makanya Rasul Paulus pernah mengatakan dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Kita akan perhatikan bersama-sama perkataan Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia."
Rasul Paulus memberikan nasihat kepada sidang jemaat yang dilayani, kepada sidang jemaat di Korintus. Ketika hari itu Paulus melihat sidang jemaat yang dilayani ini banyak pergumulan, banyak permasalahan, mereka mulai apa? Kehilangan kepercayaan. Mereka secara iman goyah. Tetapi Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, saudara perhatikan ada satu ayat yang memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwa kita mampu untuk menghibur, menolong orang lain. Dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak orang ketika sedang mengalami yang namanya pencobaan pergumulan, biasanya untuk melayani pekerjaan Tuhan mereka biasanya undur. Dan Paulus mengingatkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita perlu giat? Kenapa kita harus selalu dalam pekerjaan Tuhan? Iya, pada waktu kita giat di dalam Tuhan, waktu kita giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara harus yakin, Tuhan pasti memberikan anugerah kasih dan memberikan kekuatan baru. Dan contohnya sendiri adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus apakah sebagai rasul dia tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan? Apakah dia tidak pernah mengalami yang namanya pencobaan? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus, di dalam 2 Korintus, di situ Rasul Paulus menceritakan bagaimana susahnya hidupnya. Bagaimana dia dicerca, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dimaki, bagaimana dia mengalami kapal karam, bagaimana dia dicambuk 39 kali, berdarah-darah. Tetapi pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus tetap setia, tetap teguh, tetap di dalam Tuhan? Karena dia tahu, seperti ayat terakhir dalam ayat 58 di sini, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara harus yakin seperti apa yang dikatakan oleh perkataan firman Tuhan, bahwa upahmu pasti besar di surga. Amin. Nah, inilah yang perlu kita bersama-sama pelajari, dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kembali dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, kita akan bersama-sama mengeksposisi dari perkataan Rasul Paulus ini dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, judul perikopnya adalah ucapan syukur. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6 saja. Firman Tuhan berkata demikian, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup, saudara perhatikan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatanmu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Nah, saudara perhatikan, inilah pengalaman hidup Rasul Paulus. Di situ Paulus menyatakan bahwa dia mengalami penderitaan.
Dia mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi lihat, ketika dia, Paulus, tetap di dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kalau saudara perhatikan ayatnya yang keempat ini, Rasul Paulus yang mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang mungkin kurang baik, tetapi firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Paulus mengalami penghiburan yang diterima sendiri dari Allah. Itulah sebabnya kenapa Paulus bisa menghibur orang lain. Itulah sebabnya di dalam pencobaan, di dalam penderitaan, Paulus tetap bisa menghibur orang lain. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara, perkataan firman Tuhan ini sepertinya tidak mungkin, sepertinya nonsens. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa apa yang saya sampaikan pagi hari ini, saya berani memberikan atau menyampaikan perkataan-perkataan seperti ini karena saya pun pernah mengalami banyak hal-hal yang dahulu saya pikir itu tidak mungkin. Nah, mari kita bersama-sama belajar bagaimana caranya, kapan seseorang tetap bisa mampu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang lain, padahal dirinya sendiri sedang mengalami penderitaan. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam. Hal yang pertama, seseorang bisa tetap mampu memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang lain. Yang pertama, waktu orang itu punya pengalaman secara pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu sangat penting. Nah, Paulus mempunyai banyak pengalaman pribadi tentang pergumulan penderitaan. Nah, sekarang kita akan perhatikan dalam ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam, firman Tuhan berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Saudara perhatikan, Paulus dalam hal yang seperti ini menulis dalam ayat yang kelima, dia dalam kesengsaraan, dia dalam penderitaan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan surat ini, Paulus mau menyatakan bahwa dia di dalam penderitaan, kesengsaraan, dia bangga. Dia sekali lagi mengatakan sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Makanya saudara perhatikan, kenapa Paulus bangga dengan penderitaan? Kenapa Paulus bangga dengan kesengsaraan? Iya, di balik kesengsaraan dia dihibur sendiri oleh pribadi Kristus. Kemudian ayat 6 berkata, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatanmu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi di sini Rasul Paulus mencoba mengatakan kepada kita semuanya, mencoba mengatakan kepada seluruh sidang jemaat di Korintus, ini loh, hamba Tuhan itu juga mengalami penderitaan. Hamba Tuhan itu juga mengalami yang namanya kesengsaraan. Makanya ketika ada hamba Tuhan mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, melalui tulisan Rasul Paulus inilah Paulus mencoba memberikan pengertian kepada seluruh sidang jemaatnya dan kepada kita semuanya. Kita mungkin bisa berpikir, oh iya ya, hamba Tuhan saja sedang mengalami penderitaan, hamba Tuhan itu kuat. Makanya itu ketika mungkin sidang jemaat juga mengalami yang namanya penderitaan,
Harusnya jemaat juga bisa kuat. Makanya ayat firman Tuhan di sini bagian B dikatakan sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Hamba Tuhan itu adalah hambanya Tuhan, mengalami yang namanya penderitaan kesengsaraan. Saudara mungkin sebagai sidang jemaat, maafkan saya secara khusus, mungkin secara jam doa, pasti doanya akan berbeda dengan doanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu keseharian lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak berdoa, lebih banyak bergumul untuk belajar akan perkataan-perkataan firman, dibandingkan mungkin Bapak Ibu yang hari ini sebagai seorang pegawai, seorang bisnismen, seorang pekerja, orang-orang yang bekerja secara sekuler. Ya tentu secara tingkat daripada pemahaman, doa dan lain sebagainya, hamba Tuhan akan lebih baik. Seharusnya secara logika, lo sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, jangan menderita dong. Tapi lihat, hamba Tuhan tetap mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya penderitaan. Kalau ditanya untuk apa itu semuanya? Untuk supaya punya pengalaman pribadi. Jadi ketika hamba Tuhan didatangi oleh jemaat, kemudian mulai memberikan advice, memberikan nasihat, nasihat itu bukan dianggap cuma sebagai teori. Sehingga orang yang hari itu sedang membutuhkan nasihat, ketika menerima nasihat dari seorang hamba Tuhan, maka itu bisa dipercaya. Makanya kalau kita kembali di dalam surat Ibrani tadi dalam pasal 2 ayat 18 jelas dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya pergumulan, apapun pergumulannya, apapun penderitaannya, itu diizinkan oleh Tuhan supaya apa? Saudara punya pengalaman pribadi. Waktu saudara punya pengalaman pribadi, kemudian mungkin temanmu datang, mungkin tetanggamu datang, mungkin sahabatmu datang kepadamu, karena engkau punya pengalaman pribadi, maka kamu bisa memberikan nasihat itu secara baik. Paulus memberikan contoh, memberikan kata-kata melalui perkataan suratnya, dia punya pengalaman pribadi. Punya pengalaman pribadi. Saya akan sedikit ceritakan pengalaman pribadi saya. Saya sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang full time, saya pernah mengalami satu peristiwa. Ya saya katakan peristiwa ini adalah peristiwa untuk Tuhan memanggil saya. Saya hari itu dari satu pribadi seorang pekerja sekuler. Ya dahulu saya bukan sebagai pekerja gereja atau sebagai seorang hamba Tuhan di sebuah gereja, bukan. Tetapi saya dahulu adalah seorang yang bekerja seperti umumnya saudara bekerja. Ya dahulu pekerjaan saya adalah bekerja di bidang audio, car audio, home audio, kemudian profesional audio. Saya dahulu tidak terlalu memahami tentang hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi suatu hari Tuhan jamah, Tuhan sentuh saya melalui satu peristiwa. Saya harus mengalami satu peristiwa, yaitu kerasukan kurang lebih selama 6 bulan.
Ya, hari itu sekitar bulan Juni tahun 1999 sampai dengan akhir Desember 1999, ya 1999, saya tiba-tiba mengalami seperti orang yang di rumah sakit jiwa, dalam tanda kutip, seperti orang gila. Saya berteriak-teriak siang malam, tangan saya mulai ajak bicara sendiri, tembok saya ajak bicara sendiri, dan banyak hal yang saya hari itu tidak saya pahami. Saya dulu tidak paham hal seperti itu, tetapi saya mengalami itu. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya dilayani oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Di situ saya mulai mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman alam roh. Dan singkatnya, di bulan Desember 1999, saya mulai mengalami yang namanya pemulihan. Nah, sebelum saya mengalami pemulihan, saya sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Dan saya harus mengalami sembuh sempurna itu sampai kurang lebih 3 tahun. Jadi artinya sampai dengan tahun 2003 baru saya sembuh sempurna. Jadi kalau di antara tahun 2000, 2001, saya masih sering kali mengalami yang namanya kerasukan. Tahu-tahu saya mengalami yang namanya manifest, terutama ketika saya sedang tidak pandai untuk menjaga hati. Ya, kapan-kapan saya akan ceritakan peristiwa ini secara lebih lengkap. Tetapi inilah sebagian dari pengalaman hidup saya. Ketika saya mulai hidup dan masuk di dalam pelayanan, saya mengalami pengalaman pribadi, dari situlah saya bisa melayani orang-orang lain. Yang kerasukan, yang keluar masuk rumah sakit jiwa, yang mengalami hal-hal ngeri seperti orang-orang yang di dalam rumah sakit jiwa. Saya melayani, dan puji Tuhan, karena anugerah kasih Tuhan yang ajaib, orang-orang itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Sama hari ini mungkin saudara sedang mengalami satu peristiwa yang tidak enak, tidak baik. Mungkin itu secara ekonomi, mungkin itu secara keluarga, itu mungkin secara bisnis, secara apapun. Mungkin hari ini saudara sedang ditipu, saudara hari ini sedang mungkin tidak memiliki harta, saudara rasanya habis-habisan. Tetapi ketika saudara memiliki Yesus Kristus Tuhan, saudara tetap hidup di dalam Tuhan, saudara yang sedang diberi pengalaman oleh Tuhan, disitulah nanti saudara akan bisa membagikan pengalamanmu untuk menolong orang lain. Dan saudara yakin percaya bahwa hal-hal kesusahan penderitaan itu memang diizinkan Tuhan, sekali lagi supaya apa? Kita memiliki yang namanya pengalaman pribadi. Rasul Paulus di dalam ayat 5 tadi dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, Paulus kelihatan bangga sekali dengan kesengsaraan yang dialaminya. Kenapa? Ya karena dia memahami Tuhan izinkan, dan Paulus memahami melalui kesengsaraan yang dialaminya, dia bisa menghibur orang lain. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kapan seseorang bisa tetap mampu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang lain? Yang kedua, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara baik, maka saudara pun pasti bisa menghibur orang lain yang sedang dalam kesusahan. Sekarang saudara perhatikan dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat, 2 Korintus 1 ayat 3 dan ayat 4. Saudara perhatikan perkataan Rasul Paulus. Firman Tuhan di sini berkata,
Paulus berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara perhatikan ayat 4 bagian akhir di sini dengan sangat jelas. Penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mengalami bermacam-macam penderitaan, tetapi mengalami juga penghiburan yang diterima sendiri dari Allah. Saudara mungkin akan bertanya, mungkin saudara akan berpikir, Pak, bagaimana caranya mengalami penghiburan sendiri yang datang dari Allah? Nah, firman Tuhan mencatat, Bapak Ibu, di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4, kita perhatikan bersama-sama penghiburan yang diterima sendiri dari Allah itu seperti apa. Roma 15 ayatnya yang ke-4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara perhatikan bahwa seseorang yang bisa mengalami penghiburan yang datang daripada Allah Bapa, yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, kapan? Waktu orang itu mau berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara mungkin akan berkata, Pak, saya nggak paham dengan ayat ini, Pak. Nah, saudara, saya beritahu bahwa ayat ini mau berkata kepada kita semuanya, kita bisa menghibur orang lain, kita bisa menolong orang lain, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dengan cara kalau kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, membaca kitab suci ini dengan tekun. Makanya ayat ini dalam Roma 15 ayat 4 berkata apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Seorang yang tekun membaca Alkitab, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, akan muncul penghiburan yang dari kitab suci, penghiburan yang datang daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Jadi kalau saudara membaca, belajar dengan tekun akan perkataan-perkataan firman Tuhan, di sini ada banyak sekali kata-kata yang memberikan penghiburan, kata-kata yang memberikan kekuatan. Nah, sayang ada banyak sekali orang-orang yang sedang tidak membaca Alkitab atau tidak membaca firman Tuhan. Bahkan orang kalau mungkin diberi himbauan untuk membaca Alkitab, mereka malah bertanya, Pak, tujuannya apa? Pak, saya nggak paham, saya nggak mudeng. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam Roma 15 ayat 4 ini, di situ jelas dituliskan bahwa di dalam perkataan firman Tuhan ada pengharapan, ada penghiburan. Nah, dahulu sebelum saya menjadi seorang pribadi yang terpanggil, saya dahulu tidak pernah mempercayai apa sih kehebatan dari perkataan-perkataan firman. Saya dahulu tidak percaya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ketika saya mengalami panggilan dari Tuhan, harus mengalami yang namanya kerasukan selama kurang lebih 6 bulan. Hari itu saya masih ingat, di bulan September tahun 1999, sekitar jam 8 malam di rumah saya sendiri. Suatu hari saya tiba-tiba bisa mendengar suara Tuhan yang dahulu tidak pernah saya percayai.
Suara Tuhan hari itu, ya di sini saya ceritakan dengan singkat. Tuhan hanya berkata seperti ini. Kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firman-Ku? Saya hari itu dalam keadaan masih kerasukan, di antara sadar dan tidak sadar saya mendengar suara itu. Kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firman-Ku? Saya di situ sempat bertanya, siapa ya? Siapa ya? Tuhan ya? Dan kata-kata itu kembali berbicara. Kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firman-Ku? Di situ dengan takut, dengan gentar, saya sekali lagi bertanya, siapa ya? Tuhan ya? Tiba-tiba suara itu berkata, Roma. Saya hari itu tidak pernah membaca Alkitab, meskipun saya sebagai Kristen, lahir dari keluarga Kristen, tetapi saya tidak pernah membaca yang namanya firman Tuhan atau Alkitab. Jadi ketika ada suara Tuhan berkata Roma, saya tidak paham apa itu Roma. Saya sempat berpikir, apa itu biskuit Roma? Hari itu ada seorang hamba Tuhan menjelaskan kepada saya ketika saya bertanya. Saya tanya kepada hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata Roma. Maksudnya apa, Pak? Hamba Tuhan itu dengan sabar menjelaskan, Pak Arif, Roma yang dikatakan oleh Tuhan itu bukan biskuit Roma, tetapi surat Rasul Paulus kepada sidang jemaatnya di Roma. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Saudara perhatikan Roma pasal 10. Ayatnya yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Hari itu ketika saya sudah mendapatkan penjelasan dari seorang hamba Tuhan tentang apa itu Roma, saya mendapatkan rema dari surat Roma pasalnya yang ke-10 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Jadi melalui perkataan firman ini dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11, Tuhan menghendaki, bacalah firman Tuhan itu dengan diperkatakan, bukan hanya dalam hati. Maafkan saya, ada banyak sekali orang Kristen, banyak sekali orang percaya, mungkin sudah baca Alkitab, tetapi bacanya cuma di dalam hati. Tapi ayat firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa firman itu dekat padamu di dalam mulut dan di dalam hati. Ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi waktu saudara mau memperkatakan firman Tuhan, saudara mulai mau firman Tuhan itu dikumandangkan,
Dalam ayat 10 saudara perhatikan secara baik. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi kalau saudara membaca dalam hati itu benar. Di dalam hatimu itu kalau orang Jawa bilang di batin, benar. Tetapi waktu kita masing-masing mau mengaku, memperkatakan, membaca firman itu, Tuhan itu dengan dikumandangkan, maka yang terjadi apa? Keselamatan itu muncul. Kenapa keselamatan itu muncul? Ya, karena dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa malaikat Tuhan akan berjaga-jaga di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkannya dari mereka. Jadi waktu kita memperkataan-perkataan firman, maka malaikat Tuhan itu datang berbondong-bondong untuk mengelilingi kita semuanya yang sedang membaca firman. Jadi sewaktu saudara mempunyai kekuatan dari perkataan firman, Roh Kudus, malaikat Tuhan itu langsung berkemah. Bahkan dalam Mazmur itu juga dikatakan bahwa pahlawan yang perkasa, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, akan mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman. Jadi kalau saudara dan saya bersama-sama setiap hari membaca firman Tuhan dengan diperkatakan, firman tadi dengan jelas dikatakan apa? Akan diselamatkan. Bahkan dalam ayat 11 luar biasa, firman Tuhan berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudara yakin dan percayalah, waktu saudara mau membaca ayat firman Tuhan setiap hari, saudara ini sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara sedang membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Makanya sewaktu saudara membangun hubungan pribadi, membangun hubungan intim bersama Tuhan, yang terjadi maka Tuhan akan memberikan penghiburan kepada saudara yang hari ini rajin membaca, memperkatakan setiap perkataan firman. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kapan seseorang itu bisa memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang lain? Ya, kalau orang itu sendiri punya hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan. Orang itu punya kekuatan. Orang itu punya yang namanya otoritas ilahi. Sehingga meskipun susah, meskipun sengsara, meskipun menderita seperti halnya Rasul Paulus, orang itu tetap bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, secara khusus di dalam masa-masa seperti hari ini, ada virus corona, ya, COVID-19 ini membuat orang itu mengalami banyak kesusahan. Banyak orang yang hari ini kena PHK, banyak orang yang hari ini mungkin dirumahkan, banyak orang yang hari ini usahanya sepi. Orang kadang-kadang mungkin bertanya, kapan berakhirnya? Kapan selesainya? Aku sudah tidak kuat. Mungkin kita juga akan bisa tidak kuat juga kalau seandainya kita tidak pernah berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Tetapi cobalah mulai pagi hari ini ketika saudara bersama-sama mau mulai membaca Alkitab, mulai membaca setiap perkataan firman Tuhan, yakin saudara pasti akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saya berani berkata seperti ini, kenapa? Ya, saya dipulihkan pun karena saya membaca Alkitab. Saya masih ingat hari itu ketika saya sudah mendapatkan rema, mendapatkan perkataan suara Tuhan seperti hari itu. Saya mulai membaca Alkitab, saya mulai baca mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan hari itu saya bisa membaca setiap hari, rata-rata saya bisa baca 25 sampai 40 pasal setiap hari. Saya tidak terlalu paham dengan apa yang firman Tuhan hari itu saya baca, saya tidak terlalu paham, saya nggak mengerti. Tetapi saya baca, saya baca. Dan akhirnya saya dipulihkan. Kenapa membaca firman Tuhan kok bisa mengalami pemulihan? Ya, karena membaca itu adalah makan.
Yang kita makan adalah makanan rohani, yaitu perkataan-perkataan firman. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang diucapkan oleh Allah. Yesus bisa lepas dari setiap pencobaan, dari setiap godaan. Kapan? Karena dia berpegang kepada perkataan firman. Sama, saudara akan memiliki kekuatan, saudara bisa menolong orang lain sewaktu saudara punya hubungan karib, hubungan pribadi dengan Tuhan yang mulia. Itu bagian kedua. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, kapan seseorang bisa membantu menolong orang lain, memberi penghiburan serta kekuatan. Yang ketiga, kalau kita punya pengertian yang benar tentang mengikut Yesus. Ya, sekali lagi, kalau kita punya pengertian yang benar tentang mengikut Yesus, maka engkau pasti juga akan bisa menghibur orang lain. Sekarang kita lihat kembali dalam surat 2 Korintus pasal 1 di dalam ayatnya yang 9. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam ayat 10 saudara perhatikan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi Rasul Paulus di sini memberikan pengertian yang terakhir, seseorang bisa menolong orang lain, seseorang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang lain, kalau orang itu bisa mengerti secara benar tentang arti mengikut Yesus. Rasul Paulus memahami benar tentang arti mengikut Yesus. Jadi Rasul Paulus sendiri rela di dalam penderitaan, rela di dalam kesengsaraan. Bahkan tadi dalam ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Kok Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Dia memahami hal mengikut Yesus, yaitu supaya orang-orang yang mengikut Yesus itu mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan diri sendiri. Dalam pengertian, pengikut Yesus itu tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Makanya kalau ada penderitaan, manusia itu sedang dibawa di dalam kesengsaraan, di dalam pergumulan, manusia itu sedang dibawa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bagian B ayat 9, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi kalau kita hari ini mau memahami arti mengikut Yesus itu seperti apa? Pemahaman yang dikatakan oleh Paulus yaitu supaya apa? Jangan kita sombong, berharaplah terus kepada Tuhan. Waktu pengharapan kita kepada Tuhan itu benar, maka yang terjadi, Tuhan Yesus Kristus sebagai satu pribadi yang pernah mengalami penderitaan, dia akan turun tangan untuk apa? Menolong, memberkati kita terlebih dahulu yang sedang mengalami pergumulan. Kemudian kita yang sedang ditolong oleh Tuhan, maka kita pun bisa menolong orang lain. Paulus dalam ayat 10 mengatakannya, dari kematian yang begitu ngeri. Yesus kematiannya ngeri. Tetapi ia telah menolong dan akan menyelamatkan kami. Jadi waktu seseorang mau merendahkan hati, mengandalkan Yesus penuhnya karena pemahamannya benar, di sini Paulus berkata bagian yang
C. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sekali lagi, kalau pemahaman kita benar di hadapan Tuhan, kita yang sedang mengalami kesusahan penderitaan, bercita-citalah, biarlah melalui penderitaan yang sedang aku alami, aku nanti akan berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada teman-temanku yang hari ini juga sedang mengalami kesusahan. Ya, di sini saya mau menceritakan satu pribadi, ya saya tidak sebut namanya. Orang ini hari ini sedang mengalami sakit. Ya, sakitnya adalah gagal ginjal. Orang berkata bahwa wah kasihan ya gagal ginjal. Tapi kalau Bapak Ibu nanti suatu hari ketemu dengan orang ini, orang yang sedang mengalami gagal ginjal, saudara nanti akan bangga kepada orang ini. Kenapa demikian? Karena dari kesaksian, dari cerita yang dia berikan kepada saya secara pribadi. Dia berkata, Pak, saya sekarang meskipun sakit, tetapi saya rela. Saya bertanya, loh Pak, kok bisa rela, kenapa? Iya, karena Tuhan itu baik kepada saya. Dari sakit saya ini saya paham, Tuhan sedang membawa saya dalam hidup yang semakin benar. Tuhan membawa saya dalam hal-hal yang lebih baik. Makanya hari ini saya rela. Dan ketika orang ini sedang menceritakan apa yang sedang dialami, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dia berkata, Pak, meskipun saya hari ini sakit, tapi saya bisa loh menghibur orang lain yang sama-sama juga sedang mengalami gagal ginjal. Saya berkata kepada orang-orang yang sakit itu, bahwa percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, nanti sakitmu pasti tidak kamu rasakan. Jadi melalui cerita yang benar-benar ada ini, saya semakin mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhan, kalau Dia hari ini mengizinkan kepada kita semuanya mengalami yang namanya pergumulan, tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bagaimana caranya Tuhan memberikan pertolongan, keselamatan atau hal kekuatan baru kepada kita supaya kita bisa bercerita kepada orang lain, menolong orang lain? Ayat terakhir dalam ayat 11, saudara perhatikan. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi saudara perhatikan, Tuhan bisa menolong kita semuanya, menolong saya dan saudara, melalui cara bagaimana? Melalui cara ada orang-orang yang berdoa untuk hidupmu, untuk hidup saya dan hidup saudara. Itulah kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Makanya mari bersama-sama pagi hari ini, dalam ibadah yang cukup singkat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika ada kesusahan, ketika ada pergumulan, ketika ada hal yang tidak menyukakan hatimu, hal yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan sedang memberikan pengalaman pribadi atas hidupmu, supaya nanti ketika engkau memberikan nasihat kepada orang lain, nasihatmu itu bukan hanya cuma teori, tetapi engkau berani berkata kepada orang itu, aku pernah mempraktekkan, aku pernah mengalami. Kemudian jangan lupa supaya kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, supaya menghasilkan otoritas baru. Dan bagian yang terakhir, sadar, mengertilah hal yang benar tentang kita mengikut Tuhan. Punyai pengertian yang benar tentang mengikut Yesus yang sebenarnya. Dan melalui setiap perkataan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita memperoleh kekuatan baru di masa yang sulit, bisa memberikan penghiburan kepada orang lain pun disembuhkan, diselamatkan, dan secara khusus nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati.
Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita nanti akan menerima doa berkat. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkatan firman-Mu pagi hari ini. Hari ini kami boleh mengerti akan setiap maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam persoalan, di dalam pergumulan, dalam penderitaan. Biarlah kami boleh memahami, kami boleh mengerti bahwa ternyata kami dipilih oleh Tuhan untuk menolong, memberikan kekuatan kepada orang lain. Untuk itu Tuhan terima kasih untuk setiap pengalaman pribadi yang Tuhan berikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merasakan pengalaman penderitaan seperti halnya Tuhan juga mengalami penderitaan. Kami mau bangga Tuhan seperti halnya Rasul Paulus di dalam kesusahan penderitaan. Dia tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan seperti halnya pengalaman dari Rasul Paulus, kami sekarang mengerti, memahami bahwa kami juga boleh memperoleh penghiburan yang daripada Tuhan secara pribadi. Untuk itulah Tuhan bawa kami dalam pengertian mengikut Yesus dengan benar, sehingga tidak ada lagi persungutan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Adanya orang-orang yang berdoa untuk kami semuanya, sehingga kami boleh semakin kuat dan kami boleh mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan akan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar akan berkat-berkatan firman-Mu. Tuhan beri kekuatan baru, anugerah kasih yang baru, sehingga mereka mampu untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan, mengalami sakit, bahkan mengalami kekurangan pergumulan. Tuhan berkati mereka terlebih dahulu. Tuhan juga berkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa kami jumpai satu persatu, tetapi kami yakin percaya penyertaan dan tangan kasih Tuhan yang ajaib terus menolong dan memberkati mereka semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, kalau kami akan berpisah, kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan juga menopang, menolong. Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga Tuhan akan setiap kegiatan gereja Tuhan melalui topangan dana yang Tuhan kirimkan dari para donatur. Gereja Tuhan tetap boleh berjalan. Gereja Tuhan tetap boleh melayani akan setiap sidang jemaat-Mu. Dan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan menolong akan setiap gereja Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah raya online pagi hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah yang berikutnya. Berkat damai sejahtera Allah menyertai saudara semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.